Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab termodinamika. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas proses yang dialami oleh suatu gas ideal. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sejumlah N mol gas ideal monoatomik mengalami proses seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi grafiknya seperti ini. Ini ada proses 1 ke proses 2 lalu ke proses 3. Dinyatakan dalam grafik tekanan terhadap volume. Untuk titik 1 volumenya V1, tekanannya P3. Untuk titik 2 volumenya V2, tekanannya P2. Untuk titik 3 volumenya V2, tekanannya P3. Di sini ada beberapa pernyataan. Pernyataan nomor 1. Kalor yang dilepas pada proses 2 ke 3 adalah 3/2 V2 kalikan P3 dikurangi P2. Ini pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 2. Kerja yang dilakukan pada gas selama proses 1 ke 2 ke 3 sebesar setengah kali V1 kurang V2 kali P3 kurang P2. Ini pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 3. Perubahan energi dalam sistem selama proses 1, 2 ke 3 adalah 3/2 P2 kalikan V2 dikurang P3 kali V1 ditambah 3/2 V2 kalikan P3 kurang P2. Ini pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 4. Gas tidak melakukan kerja pada proses 2 ke 3. Nah, dari keempat pernyataan ini pertanyaannya adalah pernyataan yang benar untuk proses tersebut itu yang nomor berapa saja? Oke, untuk menjawabnya perlu kita cek satu persatu ya Sobat 100. Yang pertama, untuk proses 2 ke 3 ini artinya adalah gas mengalami isohorik, yang mana pada isohorik berlaku W sama dengan 0. Sehingga untuk menghitung kalor, rumus yang dipakai adalah Q sama dengan CV delta T ya. Untuk monoatomik CV nya adalah 3/2 NR. Sehingga kalau untuk proses 2 ke 3 besar kalor sama dengan 3/2 NR T3 kurang T2. Nah di sini untuk mengerjakannya, karena di soal tidak diketahui besar suhu, Sobat 100 gunakan persamaan umum gas ideal, yang mana PV sama dengan nRT. Nah kalau di sini ada nRT T3 berarti itu senilai dengan P3 kali V3 ya. Nah V3 itu kan nilainya sama dengan V2, berarti nRT3 itu senilai dengan P3 V2. Nah kalau nRT2 itu berarti senilai dengan P2 kali V2. Jadi nilai ini itu senilai dengan Q sama dengan 3/2 P3 kalikan V2 dikurangi P2 kali V2. Nah di sini kan ada V2 yang sama nih. Jadi V2 nya boleh keluar, boleh ditulis menjadi ini 3/2 kali V2 kalikan dengan P3 kurang P2. Jadi kalimat pada pernyataan nomor 1 dan nilai kalor yang kita hitung itu sebenarnya adalah senilai. Sehingga pernyataan nomor 1 ini benar ya Sobat 100. Oke Sobat 100, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 2. Kerja pada proses 1, 2, dan 3. Nah kalau 1 ke 2 itu kan gambarnya trapesium seperti ini. Kalau 2 ke 3 ini kan tadi isohorik sudah dibahas ya, usahanya 0. Sehingga kita cukup hitung yang proses 1 ke 2. Karena bentuknya trapesium maka usaha sama dengan luas trapesium. Nah kalau luas trapesium itu kan berarti jumlah sisi sejajar kalikan dengan setengah tinggi. Nah sisi sejajarnya kan ini ada P2 dan P3, ini dijumlahkan ya. Di kondisi 1 ini kan dia tekanannya sama dengan P3. Terus untuk tingginya itu kan berarti akhir kurangi awal, V2 kurang V1 kalikan setengah. Sehingga jawabannya di sini W sama dengan setengah kalikan V2 kurang V1 kalikan P2 tambah P3. Nah di sini tandanya P3 kurang P2, karena tandanya beda maka ini salah ya Sobat 100, mestinya dijumlah karena ini luas trapesium. Nah ini yang pernyataan nomor 2. Sekarang pernyataan nomor 3. Perubahan energi dalam sistem proses 1 ke 2, 2 ke 3. Jadi yang dihitung adalah
delta U123 ya, sama dengan delta U12 ditambah delta U23. Karena ini monoatomik, delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Jadi kalau 12 nulisnya gini, delta U sama dengan 3/2 NR T2 kurang T1 ditambahkan dengan 3/2 NR T3 kurang T2. Nah tadi berlaku yang persamaan umum gas ideal ini. Jadi kalau NRT2 tadi kan diganti ini ya, P2V2. Nah kalau NRT1 berarti P3V1 ya. Yang suku kedua 3/2 NRT3 kurang T2 kan mirip ya dengan yang kalor tadi, P3V2 kurang P2V2. Sehingga kalau kita tulis lengkap sebagai berikut, delta U sama dengan 3/2 P2V2 kurang P3V1 ditambah 3/2 P3V2 kurang P2V2. Nah yang suku kedua ini kita tuliskan seperti kalor tadi, V2 nya keluar jadinya dikali P3 kurang P2. Artinya apa? Artinya yang di kalimat nomor 3 ini dan delta U yang kita hitung ini sama ya. Delta U sama dengan 3/2 P2 kali V2 yang ini dikurangi P3 kali V1 yang ini ditambah 3/2 P3 kali V2 ini P3 kali V2 dikurangi P2 kali V2. Sehingga ini sama ya Sobat 100. Kalau sama ini kita tandai benar ya. Oke, ini yang pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 4. Kembali ke proses 2 ketiga. 2 ketiga tadi isohorik. Kalau isohorik tadi sudah kita tuliskan usahanya sama dengan 0. Kalau usaha sama dengan 0 berarti gas tidak melakukan kerja. Dengan demikian yang nomor 4 ini juga benar. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang benar adalah nomor 1, 3, dan 4. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik ya Sobat 100, kalau di soal diketahui ada grafik seperti ini, ditanya nilai kalor, kerja, perubahan energi dalam pada tiap-tiap proses, Sobat 100 harus pahami dulu ya prosesnya ya. Ini proses apa? Kalau proses isohorik, usahanya itu sama dengan 0. Kalau usaha sama dengan 0 berarti gas tidak melakukan kerja. Nah kalau pada proses isohorik, nilai kalornya itu pakai rumus CV kali delta T. Nah, kalau di soal tidak diketahui suhunya berapa, maka untuk mengerjakannya di sini Sobat 100 gunakan bantuan persamaan umum gas ideal PV sama dengan nRT. Sehingga nanti bisa dijawab kalor ini dalam variabel P kali V, usaha dalam variabel V kali P, lalu delta U juga ya dalam variabel P kali V dan seterusnya. Nah berikutnya Sobat 100 cek satu persatu pernyataan nomor berapa saja yang benar. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.